Alhamdulillah, Rabbil alamin. Shallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah, sholawat kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa menyebutkan nama, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini insya Allah menjadi asbab Allah ampuni segala dosa-dosa kita, menjadi asbab Allah masukkan kita ke dalam jannah surganya, dan insya Allah ini juga menjadi asbab bagi kita untuk tercatat ya dalam kitab Allah bahwa kita ini adalah pejuang-pejuang Allah dengan ikhlas untuk tegaknya di Islam demi Islam Allah sendiri. Amin. Baik, berkaitan dengan tema kita, ya, tema besar kita, hijrah melalui ukhuwah meraih peradaban Islam. Saya ingin awali dulu dengan menyampaikan bahwa sesungguhnya perpindahan periode, perpindahan masa, perpindahan waktu itu banyak hikmah yang kita bisa ambil. Tapi salah satu hikmah yang paling penting saya kira untuk kita renungi bersama bahwa sesungguhnya bergantinya tahun, bergantinya masa atau periode itu pada hakikatnya sebenarnya jatah umur kita di dunia ini berkurang. Benar apa betul? Benar apa betul? Ya, jatah umur kita ini berkurang, Pak. Jadi usia kita boleh saja bertambah, tapi sebenarnya jatah umur kita semakin berkurang. Jadi intinya kita ini menjalani hidup kita ini sebenarnya adalah menjalani akhir-akhir dari sisa kehidupan kita. Maka saya kira sebelum kita bicara hijrah, hal yang paling penting saya kira adalah kita harus bicara tentang muhasabah. Ya, kita harus banyak-banyak bercermin, merenung ya, atas apa yang sudah kita kerjakan di periode yang lalu, di masa yang lalu. Jadi kita sudah perkara muhasabah ini menjadi suatu kewajiban yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Cek, periksa apa yang sudah kalian kerjakan di masa yang lalu, apa yang sudah kalian perbuat di masa yang lalu, apa yang sudah Anda persiapkan menghadapi kematian Anda untuk kepentingan hari esok nanti di hari kiamat. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Serapat apapun kalian menyembunyikan perbuatan itu, maka Allah sungguh Maha tahu atas apa yang kalian tahu apa yang kalian. Jadi sebelum bicara hijrah kita harus bicara tentang muhasabah dulu. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir dan tafsirul Quran Al-Azim ketika membaca ayat ini beliau berkomentar, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, hisablah diri kalian sebelum Allah menghisab kalian. Jadi sini penting kita melakukan muhasabah. Harapannya dari muhasabah itu kita bisa mengambil suatu pembelajaran, ada proses pembenahan, ada proses perbaikan, ada proses peningkatan terhadap amal-amal perbuatan yang sudah kita kerjakan. Ya, jadi ini yang pertama dulu. Ya. Sehingga muhasabah ini menjadi suatu hal yang sangat vital dalam kehidupan kita. Bagi siapa? Bagi siapapun yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Bagi siapa? Bagi yang mereka menginginkan agar keluarganya berkah, anak istrinya berkah, hidupnya berkah. Bagi siapa? Bagi mereka yang menginginkan
dikubur nanti tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi mereka yang menginginkan posisi terbaik, kedudukan terbaik nanti di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah ini harus dilakukan. Nah, lalu produk dari muhasabah itu tidak lain tidak bukan adalah hijrah. Ya. Jadi kalau ada yang bilang saya sudah muhasabah, tapi produknya tidak hijrah, tidak keluar, tidak berpindah dari keadaan, dari kondisi yang buruk, berpindah keluar menuju kepada kondisi yang baik, maka ini muhasabahnya abal-abal, hoax, palsu. Jadi muhasabah outputnya, hasilnya, produknya adalah hijrah. Hijrah. Jadi hijrah ini juga menjadi suatu perkara yang sangat penting, sangat vital dalam kehidupan kita. Untuk sekali lagi menyelamatkan diri kita, agama kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika iman dan takwa ini ketika kita berada pada suatu kondisi atau keadaan di mana iman dan takwa kita ini terancam, ya, maka pada titik itulah kita harus hijrah. Kita harus keluar. Ibarat kita berada di sebuah rumah yang terbakar, ya. Kalau saya tanya Anda semua di depan saya ini, apa yang Anda lakukan ketika Anda berada di sebuah rumah yang terbakar? Anda berada di tengah-tengah rumah yang berkobar api. Tidak lain jawaban kita pasti keluar. Kita akan berusaha, berupaya untuk segera mencari jalan keluar dari rumah itu. Kalau tidak, Anda bunuh diri. Jadi bunuh diri ini bukan hanya lompat dari kekuatan alam, ya. Tapi bunuh diri ini kalau Anda berdiam diri, diam tidak bergerak, Anda membiarkan diri Anda terbakar dalam sebuah rumah yang terbakar. Jadi ikhwan rahmatullahi alaikum, peserta jamaah yang dimuliakan Allah, hijrah ini produk dari muhasabah tadi, dan ini hijrah menjadi apa? Pilihan satu-satunya, tidak ada pilihan lain. Jadi oleh karena itu hijrah ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban, sebuah kepastian. Tidak ada pilihan lain, satu-satunya pilihan kita harus hijrah. Demi apa? Sekali lagi untuk menyelamatkan agama kita, untuk menyelamatkan iman dan takwa kita, harta yang paling berharga dalam hidup ini, iman dan takwa. Nah, yang menjadi problem berikutnya, persoalan bagi kita semua ini adalah pada saat kita melihat kondisi umat hari ini, hijrah itu ternyata tidak cukup dengan kita hijrah secara individual, personal. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh membatasi diri, tidak boleh kita membatasi proses hijrah kita ini hanya pada aspek pribadi atau individu? Karena kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, kerusakannya bukan kerusakan fardiyah, bukan kerusakan personal, bukan kerusakan individual, tapi kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat ini adalah kerusakan yang menyeluruh, yang sistemik. Maka proses hijrah yang juga dilakukan harus sistemik. Jadi kalau problemnya sistemik, maka hijrah yang dilakukan juga harus sistemik, harus menyeluruh, harus totalitas. Tidak bisa disebut hijrah hakiki, tidak bisa disebut hijrah total kalau bukan keluar, berpindah dari sistem yang rusak, yang buruk ini, keluar menuju kepada sistem yang baik. Dan itu maksudnya. Ada satu ayat yang saya kira ini menurut saya sangat relevan kita bicara tentang hijrah ini, yaitu di surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak, telah kelihatan kerusakan di darat dan di lautan akibat tangan-tangan perbuatan manusia liyudhiqahum ba'dal ladzi. Dan Allah
tunjukkan itu semua agar kita bisa merasakan betapa beratnya sebagian, ya, betapa rusaknya, betapa besarnya bahaya yang ditimbulkan dari kemaksiatan itu tadi, dari kerusakan ini tadi. Dan aminullah Allahum yarji'un, agar kita kembali ke jalan yang benar. Ayat ini betul-betul bicara tentang hijrah. Alhamdulillah, jemaah sekalian, ada 3 pelajaran penting dari ayat ini. Coba kita simak. Yang pertama, ayat ini, ya, bicara tentang adanya korelasi antara fasad dengan kemaksiatan. Ya, setiap kemaksiatan yang dilakukan, setiap dosa yang dilakukan oleh manusia pasti menimbulkan kerusakan. Pasti menimbulkan kerusakan. Dan kemaksiatan yang paling besar adalah ketika hukum-hukum Allah dicampakkan, ketika syariat Islam dibuang, ketika Al-Quran dan Sunnah Nabi dibelakangi, ditinggalkan. Kalau saya tanya di ruangan ini, meninggalkan sholat dosa besar apa dosa kecil? Besar apa kecil? Berzina dosa besar apa dosa kecil? Makan riba dosa besar apa dosa kecil? Menghilangkan nyawa seorang muslim, menjatuhkan darah seorang muslim tanpa hak, dosa besar apa dosa kecil? Semuanya besar, tapi jauh lebih besar adalah tegaknya sebuah sistem, sebuah negara yang melindungi, yang membiarkan, yang menghalalkan semua dosa besar itu berjalan. Itulah sistem hukum, itulah darul hukum yang tegak. Ya, jadi ini pelajaran pentingnya. Jadi selama kehidupan manusia ini, ya, menjalankan, menerapkan kezaliman, kerusakan, kemaksiatan yang wujudnya dalam penerapan sistem dan negara kufur, ya, maka yang terjadi adalah kerusakan. Seperti yang Anda saksikan hari ini, kerusakan di mana-mana. Tapi sebaliknya, kalau kehidupan umat ini dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan ketakwaan, maka yang muncul adalah kebaikan, Pak. Yang muncul itu keberkahan dalam kehidupan manusia itu. Tidak ada lain. Ini janji Allah, ini jaminan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk negeri ini, rakyat ini, negara ini beriman dan bertakwa dalam wujud penerapan syariat Islam, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah akan jatuhkan, Allah keluarkan semua keberkahan dan kebaikan yang dari langit berkah, yang keluar dari dalam tanah berkah, hidup manusia semuanya berkah. Walakin kadzabu fala fasqahu bima kanu yasbun. Tapi kalau Anda ingkar, negara ini mengingkari agama ini, negara ini mengkriminalisasi agama ini, syariat ini dan pejuangnya, maka tunggulah azab Allah jauh lebih berat, lebih siksanya lebih berat. Ayat ini sekali lagi teman-teman menunjukkan satu-satunya kunci keselamatan, kebaikan, keberkahan bagi hidup umat, bagi negara, bangsa ini tidak lain tidak bukan adalah tegaknya syariat Islam. Yang kedua dari ayat ini, Ar-Rum ayat 41. Ingat, dicatat baik-baik, dipahami. Apa itu? Yang kedua dari ayat ini menunjukkan kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita bahwa akibat dari penerapan sistem dan negara kufur itu ada harga yang harus kita mahal. Apa namanya? Ada harga yang harus kita bayar secara mahal, Pak. Ada dampak bahaya yang harus kita pikul dan itu sangat berat sekali. Coba lihat politik kita hari ini. Politik kita hari ini adalah politik yang amburadul, politik yang sangat brutal, ya, politik yang sangat biadab. Ini bicara Palestina, jadi sama. Ya, ini politik paling biadab, politik paling brutal. Ya.
Coba perhatikan politik. Bagaimana kedaulatan rakyat yang katanya itu dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi kufur hari ini, ternyata itu semuanya dikangkangi, dibajak, dijebak, dirampok oleh yang namanya kedaulatan oligarki. Sehingga negara kita hari ini yang terbentuk adalah negara korporatokrasi. Negara korporatokrasi. Kalau John Perkins yang memunculkan istilah ini, dia mengatakan bahwa negara korporatokrasi itu adalah negara yang menjadi rezim penjahat, rezim pengkhianat, yang melayani, mengeluarkan semua kebijakan, yang mengeluarkan semua keputusan, semua pelayanan untuk memenuhi nafsu bejat, kerakusan politik dari elit-elit oligarki dan elit-elit kekuasaan yang ada. Itu yang terjadi. Kemarin ada acara berkumpul para advokat di Kota Kendari di sebuah hotel. Saya bilang di forum itu, alih-alih hukum kita hari ini memunculkan keadilan, menciptakan keadilan, justru yang terjadi hukum hari ini mengabah kepada kekuasaan. Tragisnya kekuasaan yang ada itu dibajak, yang tadi saya bilang, dibajak, dirampok, diinjak-injak oleh oligarki. Inilah politik kita. Makanya dalam sistem politik demokrasi kufur ini yang sudah rusak dari asasnya dan begitu pun juga dalam aplikasinya, itu ada gium ya, yang mengatakan tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Nah, sekarang tambah lagi ada giumnya ya, tagline-nya ya. Apa tagline-nya? Dia bercurang, yang penting menang daripada terhormat tapi kalah. Jadi politik sekarang ini sudah tidak mengenal yang namanya etika, sudah tidak beradab. Betul yang namanya power of money, money of power itu berjalan secara luar biasa menggurita di negara kita sekarang ini. Betapa uang dan kekuasaan itu menjadi panglima. Hukum itu sudah diinjak-injak, Pak. Tidak ada artinya sekarang hukum itu. Politik saling sandra luar biasa. Inilah politik kita hari ini. Dan kita yang kemudian memakan, meminum ya, air comberan, buah pahit yang ada dalam sistem politik kita hari ini. Rakyat kita semua itu ya. Kedua, lihat lagi, coba lihat ekonomi kita. Ya, ini beban berat juga yang harus kita pikul. Bagaimana ekonomi kita ini betul-betul luar biasa. Ya, neo-imperialisme, neoliberalisme yang berjalan hari ini luar biasa menggurita. Ya, kesenjangan ekonomi antara kaya dengan miskin terjadi begitu sangat lebar sekali. Ya. Belum lagi kita bicara tentang perampasan tanah, hak lahan dari saudara-saudara kita. Ya, saudara kita sudah kehilangan kedaulatan atas tanahnya mereka sendiri. Kenapa? Karena sudah dirampas, diambil oleh oligarki atas nama undang-undang yang dibuat oleh produk sistem negara kufur ini. Ya. Ada siapa yang membanggakan? Faktanya telanjang bulat kok di hadapan mata kita. Bagaimana mungkin kita bisa bangga? Pertama, baik, budaya. Nggak usah jauh-jauh, jembatan alam itulah. Itu sekarang menjadi spot terbaik sekarang ini. Ya, view terbaik untuk melakukan aksi-aksi bunuh diri. Aksi-aksi dari para penghuni neraka jahanam, ya sudah itu jembatan alam. Betapa rapuhnya generasi kita hari ini. Yang orang bilang katanya itu generasi stroberi, indah di luar tapi rapuh di dalam. Ya. Ditempa, dikena saja masalah sedikit langsung ya menyelesaikan masalah dengan cepat bunuh diri. Alhamdulillah dari surah. Dari generasi kita itu kemarin ditemukan di mana? Di hotel. Di sebuah hotel di mana? Di Jakarta, puluhan, ya di Bogor ya, puluhan orang itu, ya Allah ya Rabbi. Inilah yang disebut oleh Allah, ulaika kal-an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang. Budaya kita ini seperti binatang. Kita seperti hidup di kandang hewan, sekali lagi di kandang binatang. Kalau ternak itu masih mending. Kalau ternak itu masih dilihat oleh majikannya, oleh tuannya, dikasih
dikasih makan tiap hari. Tapi kalau kita ini bukan lagi tinggal di kandang ternak, ini kita tinggal di kandang binatang, di kandang hewan. Balhum atau bahkan lebih hina, lebih mencicikan dari binatang itu. Ini yang terjadi. Mana ada kita temukan itu kumpul jantan-jantan semua lalu mereka pakai di situ. Dan itu dibiarkan oleh sistem dan negara kita yang kufur. Saya pelihara kucing di rumah masih normal saya pikir sudah berubah juga sih. Oh ternyata benar. Ya Allah, ya Allah, rusak, hancur. Belum kita bicara Palestina, sampai Bapak duduk di sini, ya, sampai kita semua duduk di sini, pembantaian masih terjadi di Palestina, pembunuhan masih terjadi di Palestina. Saudara-saudara kita masih merasakan genocide. Tidak ada Iran, tidak ada rudal balistik, tidak ada rudal hipersonik. Semuanya menghilang. Karena kemarin kita lebih hanya sekedar teater kembang api. Hanya untuk memenuhi nafsu kepentingan nasional mereka sendiri, nafsu kepentingan sektarian, dan untuk memenuhi kerakusan daripada rezim yang ada di Filipina. Sementara Palestina masih sendiri, hidup dalam kesendirian, kelaparan, keniskapaan, penderitaan yang luar biasa. Dan itu harus kita pikul, Pak. Ya, beban terhadap yang menimpa saudara kita bukan hanya dipikul oleh saudara kita di Gaza, kita juga pikul akibatnya. Kalau Anda diam, tidak peduli, Anda tidak stand up, tidak speak up apa yang terjadi di Palestina, Anda juga nanti akan kena getahnya. Anda kena nanti akibatnya. Kalau bukan di dunia nanti tidak. Ini semualah yang disebut dengan liyudhikahum ba'dal ladzi. Betapa beratnya beban dampak yang kita pikul dari tegaknya sistem negara kufur ini. Betapa mahalnya biaya yang harus kita bayar dari tegaknya sistem dan negara kufur ini. Ini pelajaran yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, Ar-Rum 41 ini juga mengajarkan kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita jalan kemana kita ini mau hijrah. Ya, kalau sudah kemaksiatan, kerusakan begitu berjalan sistemik luar biasa, negara yang hadir, sistem yang ditegakkan, semuanya bekerja untuk melindungi kemaksiatan kemungkaran ini, dan besarnya beban yang harus kita pikul. Lalu kemana kita akan hijrah? Disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Amilu la'allahum yarji'un. Rujuk ilal haq. Kita harus kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Islam, kembali ke jalan syariat Islam. Kalau kita bicara hijrah, omong kosong, Pak. Ya, omong kosong, bullshit, bohong besar. Kalau Anda tidak bicara hijrah menuju penerapan sistem Islam, menuju tegaknya daulah Islam, menuju tegaknya sistem Islam. Ini perintah Allah disebutkan tadi. Rujuk ilal, harus kembali ke jalan yang benar. Ya, harus kembali ke jalan. Itu. Nah, oleh karena itu, sebagai akhir, saya ingin menyampaikan bahwa kita bicara hijrah tidak sekedar kita bicara buah sur. Bicara hijrah kita tidak sekedar bicara tentang Masjid Kuba. Bicara hijrah kita tidak hanya bicara tentang Yasrib, Madinah, tapi bicara hijrah kita juga bicara tentang tegaknya peradaban Islam. Yang dulu Islam ini hanya berada di ruang-ruang sempit, hanya berada di wilayah-wilayah privat. Yang dalam sebuah hadis ini digambarkan, dulu kaum muslimin itu membawa lari agama mereka, bersembunyi ketika mereka ingin menjalankan agama mereka. Dulu. Tapi ketika kemudian mereka sahabat Nabi, Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, betapa peradaban Islam ini luas, luar biasa. Tegaknya sebuah peradaban Islam. Islam mewujud dalam tidak hanya personal, individual, tapi dalam secara kolektif.
dalam sebuah sistem, dalam sebuah negara, dalam sebuah peradaban, dalam sebuah ideologi. Yang kemudian peradaban ini membentang selama ribuan tahun lamanya, memberikan kebaikan, kesejahteraan. Karena memang Islam itu rahmatan lil alamin. Ini yang pertama. Bicara hijrah, kita juga bicara tentang persatuan. Bersatunya kaum Ansor dan Muhajirin itu adalah titik awal persatuan kaum muslimin. Satu dalam akidah, satu dalam syariat, satu dalam kepemimpinan, satu dalam tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu dalam negara daulah Islam ketika itu. Luar biasa. Dan bicara hijrah adalah bicara tentang tegaknya negara khilafah. Bicara hijrah, bicara tentang tegaknya sebuah negara baru, sebuah daulah baru. Tidak hanya peradaban saja, karena banyak di luar sana juga para pejuang Islam bicara peradaban, tapi tidak jelas peradaban apa yang dia maksud. Peradaban Islam seperti apa yang maksud? Maka saya perjelas di sini. Peradaban yang kita maksud dari poin ketiga bicara hijrah adalah tegaknya sebuah negara, negara ilahi, negara baru, negara yang kuat, yaitu khilafah Islamnya itu. Takbir. Jadi kita perlu tegas lagi. Bicara hijrah kita harus bicara tentang khilafah. Karena kesanalah harusnya proses perubahan itu dibawa. Kesanalah proses hijrah itu dilakukan. Tegaknya khilafah Rasyidah ala minhajil nubuwwah. Anak-anak saja senang. Masa Anda tidak senang? Tapi harus diamankan sama orang tua. Takutnya nanti tidak maju ke situ, dengan saya. Nah gitu. Jadi bicara hijrah kita harus bicara khilafah. Ya, tegaknya khilafah. Dan negara khilafah inilah khilafah yang nanti akan menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Inilah khilafah yang nanti akan membebaskan saudara-saudara kita di Palestina, yang akan menghentikan tidak ada lagi darah kaum muslimin Palestina, Rohingya dan seterusnya. Semuanya tidak ada lagi darah mereka yang membasahi bumi ini. Inilah khilafah yang akan membebaskan saudara kita di Palestina dan menghancurkan negara Zionis penjajah Israel terkutuk. Laknatullah alaihi. Takbir. Inilah khilafah yang akan menyatukan seluruh kekuatan militer, menggerakkan seluruh aktivitas jihad secara total, bukan teater kembang api, bukan untuk memenuhi kerakusan politik, tapi dalam rangka untuk membela Islam, isu Islam wal muslimin, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Inilah khilafah yang akan menghancurkan hegemoni geopolitik global Amerika, laknatullah alaihi, dan seluruh sekutu-sekutunya. Semuanya akan dihancurkan dengan khilafah ini. Takbir.